Abdullah Lubis dan timnya kemudian diberikan penghargaan dalam sebuah upacara di markas UNIFIL. Kami memperoleh penghargaan dari Denmark. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahrizan Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa channel ini, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Video reaksi hari ini kita akan react satu lagi video dari channel Zona Slot Gacho. Video dia bertajuk Aksi Heroik TNI benar-benar gila dan hebat, bikin kagum tentera Amerika, guys. Tanpa kita buang masa, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Tu dia, guys. Inside militer. Ada saja kisah heroik yang diciptakan Angkatan Bersenjata Indonesia. Bila bukan di dalam negeri, ada juga aksi heroik Tentara Nasional Indonesia di luar negeri. Satu di antaranya kisah prajurit TNI satu ini yang sempat dikatakan gila karena menyelamatkan tentara Denmark. Nama harum prajurit TNI di kancah internasional dalam tugas PBB kembali ditorehkan adalah pasukan TNI yang tergabung dalam misi perdamaian di Lebanon UNIFIL yang kembali dipuji pasukan dari negara lain karena keberaniannya. Ia adalah Sersan Kepala Pasukan atau Serkas Pas Abdullah Lubis, prajurit Batalion Komando Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni Pekanbaru. Dia disebut gila oleh para prajurit dari negara lain selama bertugas di Lebanon. Saya disebut tentara Amerika sebagai prajurit crazy, tentara gila, kata Serka Abdullah Lubis saat bincang-bincang dengan penulis pada Selasa 18 Oktober 2016 lalu di markas Yonko 462 Paskas. Lubis demikian ia dipanggil kawan-kawannya menceritakan kenapa julukan itu disematkan ke dirinya saat menjadi pasukan perdamaian PBB di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL, November 2009 sampai 2010. Ia bersama timnya ditempatkan di daerah bernama Asid Al-Qusairi. Pasukan perdamaian PBB asal Indonesia diawali dengan pengiriman Garuda 23A. Di dalamnya terdapat anak pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono. Lubis tergabung dalam pasukan Garuda 23D di Asid Al-Qusairi. Sebelum pasukan Garuda masuk, sudah ada pasukan dari negara lainnya. Sayangnya mereka ini tak menyatu dengan masyarakat sekitar, ditambah lagi pasukan tersebut berasal dari bukan negara berpenduduk mayoritas Islam seperti Indonesia, kata penyandang kualifikasi Jam Master ini. Bagi Bintara Operasi Yonko 462 Paskas atau Pulang Geni Pekanbaru ini, berbagai upaya pendekatan dilakukan mulai dari menyerahkan bantuan komputer, buku, mainan hingga kemasyarakatan lainnya. Setelah 4 bulan kita di sana, warga merasa nyaman, biasanya cuek, apatis dengan kedatangan TNI. Mereka responsif, kata prajurit yang pernah dinas di Papua ini. Keuntungan sebagai sesama muslim inilah kemudian memudahkan tugas-tugas pasukan Garuda di Lebanon, termasuk saat menyelamatkan dan evakuasi 2 prajurit tentara Denmark yang masuk ke dalam jurang bebatuan kedalaman 100 meter. Nekat selamatkan tentara Denmark saat itu, Kenang Abdullah Lubis. Sebagai komandan regu atau danru, diperoleh informasi ada seorang prajurit UNIFIL dari Denmark mengalami kecelakaan masuk jurang di daerah Ganduria. Setelah lakukan koordinasi dengan markas, ia dan regunya diperintahkan untuk melakukan evakuasi. Setibanya di lokasi sudah ada pasukan Amerika Serikat, Lebanon, dan negara lainnya. Mereka hanya melihat-lihat saja dari atas jurang, sedangkan tentara Denmark satu tersangkut di kedalaman 50 meter, satu lagi di 100 meter, kata Abdullah Lubis. Usai mempelajari jurang dan kedalaman, bersama seorang marinir Indonesia, Abdullah turun tanpa menggunakan tali dan alat-alat bantu lainnya. Perlahan-lahan batu-batu cadas yang tajam berhasil dilewati dan tiba di kedalaman 50 meter. Saya lihat dan cek denyut nadinya sudah tak ada lagi berdenyut. Tentara Denmark ini sudah meninggal. Saya bungkus dengan pakaiannya, kemudian kirim titik koordinat ke markas evakuasi menggunakan helikopter. Kenang pemilik brevet tembak mahir ini. Melihat aksi nekat kedua prajurit TNI itu, membuat nyali tentara Amerika Serikat ciut. Anda tentara gila, kata tentara tersebut kepada Abdullah seusai mengevakuasi 2 tentara Denmark yang jatuh dari dasar jurang.
Saat ditanyakan kenapa ia nekat turun ke jurang tanpa tali, Abdullah menjelaskan ia seorang tentara dengan kualifikasi Combat SAR atau SAR tempur. Dengan kualifikasi tersebut, ia sudah diperhitungkan medan sebelumnya turun ke jurang. Abdullah mengatakan semula ia memperkirakan tentara Denmark yang jatuh tersangkut di kedalaman 50 meter bakal selamat. Ternyata justru kawannya berada di dasar jurang. Kedua tentara itu dari Kesatuan Zeni Denmark, lebih banyak Zeni. Mereka yang bangun bunker dan camp Unifil di Lebanon, jelas Abdullah Lubis. Usai membungkus tubuh tentara Denmark tersebut dengan pakaiannya sendiri sambil menunggu helikopter tiba, ternyata sudah didahului ambulans tentara Indonesia. Akhirnya para medis Indonesia turun ke jurang bawah tandu dengan mengikuti langkah dan jejak Lubis. Ia memperkirakan dengan kondisi truk yang sudah hancur lebur, tentara Denmark di dasar jurang juga akan bernasib serupa seperti kawannya tewas. Ternyata prediksi itu salah saat Lubis dekati prajurit tersebut masih hidup. Saya hampiri ternyata masih hidup. Kirim koordinat dan infokan masih selamat. Sebelum bantuan Indonesia datang, dari jalan lain telah datang ambulans dari Prancis. Dengan mengambil jalan memutar dan evakuasi korban selamat, bangganya prajurit Denmark itu hingga kini masih hidup, kenang Abdullah Lubis dengan tersenyum. Selang 3 hari usai penyelamatan dan evakuasi 2 prajurit Denmark tersebut, Abdullah Lubis dan timnya kemudian diberikan penghargaan dalam sebuah upacara di markas Unifil. Kami memperoleh penghargaan dari Denmark, diserahkan oleh Dankomart, serta dan Satgas Garuda. Letkol Inf Andi Perdana Kahar, kata Lubis. Sementara itu, Komandan Yonko 462 Paskas atau Pulanggeni, Mayor Pasruli Arifian, mengatakan tugas apapun bagi prajurit adalah suatu kehormatan dan kebanggaan, termasuk tugas operasi perdamaian. Tetap pertahankan prestasi tersebut demi kehormatan bangsa Indonesia di mata dunia. Saya juga pernah ikut misi tahun 2010 sampai 2011 sebagai military observer di Kongo selama setahun, kata lulusan AAU ini. Ruli mengakui hanya prajurit Indonesia saja yang mau bekerja tanpa pamrih. Inilah menjadi alasan kenapa nama Indonesia untuk pasukan perdamaian PBB tetap harum. Wow, itu dia guys, TNI di Lubnan mengikuti pasukan pengaman di United Nations ataupun PBB. Wow, mantap sekali di mana Muhammad Lubis mengharumkan nama Indonesia kerana menyelamatkan 2 tentera Denmark. Yang pertamanya dia meninggal dunia, tetapi yang kedua masih lagi hidup, dan Muhammad Lubis dan juga rakan-rakan daripada TNI menerima penghargaan daripada tentera Denmark. Mantap sekali guys. So guys, apa pendapat teman-teman? Jangan lupa untuk tinggalkan komennya di ruang komentar di bawah guys. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Zona Slot Gacho. Memang terbaik guys. Okay guys, kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum.